Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar titik maksimum, titik minimum, nilai maksimum dan nilai minimum ya, matematika peminatan kelas 12. Oke, kompetensi dasar masih 3.4 dan 4.4. 3.4 menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi dan kemiringan garis singgung, serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, siswa dapat menjelaskan keberkaitan turunan pertama dengan titik maksimum, titik minimum, nilai maksimum, dan nilai minimum. Oke, ini kita lihat kurva ini ya. Turunan pertama untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Ini ada kurva ya. Kurva ini ya, titik maksimum itu apabila kurva ini awalnya naik sehingga berada di satu titik, sehingga titik ini, setelah titik ini dia akan berbalik arah menjadi turun. Nah, itu namanya titik maksimum ya, dia mencapai maksimum. Nah, jadi awalnya naik kemudian menjadi turun. Habis itu ya, ternyata di sini itu terdapat titik belok, itu dia tidak naik, tidak turun, stabil gitu ya. Itu namanya titik belok. Nah, kemudian ya, apabila dia kurva ini dari turun ketemu sebuah titik, nah habis dari titik itu dia berubah arah menjadi naik. Nah, itu adalah yang jadi ini adalah titik minimum. Jadi kalau maksimum tadi kurva yang awalnya naik sampai titik balik maksimum dia bakalan turun kurvanya, nggak naik lagi gitu ya. Nah, kalau titik minimum itu dari kurvanya turun, pada titik minimum itu dia berubah arah menjadi naik, itu namanya titik minimum. Oke. Sedangkan titik belok itu dia stabil ya, tidak naik, tidak turun. Oke, lanjut. Nah, ini ada contohnya ya. Ini dalam satu contoh sudah mencakup titik maksimum, titik minimum, interval naik dan interval turunnya. Ya, tentukanlah titik maksimum, titik minimum, interval naik dan interval turun dari fungsi trigonometri. Y sama dengan cos 2x. Pada interval x-nya itu berkisar antara lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2V. Itu antara 0 sampai 360 derajat. Ya. Langkah pertama yaitu tentukan turunan pertama fungsi fx-nya ya. Kita lihat fx akan cos 2x, maka f aksen x-nya turunannya yaitu min 2 sin x ya. Jadi langkah pertama turunkan dulu ya fungsinya. Setelah itu kita syarat stasioner ya. Itu adalah f aksen x sama dengan 0. Ya, jadi kita harus cari syarat stasionernya ini ya, atau titik stasionernya. Oke, kita masukkan ini ya, turunannya adalah min 2 sin 2x sama dengan 0. Nah, min 2 nya bagi ke bawah ya. Jadi sin 2x sama dengan 0 per min 2. Jadi sin 2x sama dengan 0. Alfanya sama dengan sin yang hasilnya 0 kan 0 derajat ya. Nah, kemudian 0 ini kita anggap positif ini ya. Berarti sin yang positif tuh ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Oke, kita pecah kuadran 1 dulu ya. Sin 2x sama dengan kuadran 1 kan langsung aja alfanya dimasukin ya. Jadi sin 0 ini alfanya kan. Jadi langsung sin 0 tambah ini kelipatan perputarannya yaitu K kali 360 derajat. Ini mesti ngikut ini ya. Oke, kemudian sinnya dicoret sehingga dihasilkan 2x sama dengan 0 derajat tambah K kali 360. Sasaran kita X, maka semuanya dibagi 2. Jadi 0 bagi 2 ya 0.
tambah ini 360 bagi 2 ya Kak, kali 180 derajat. Nah tinggal masukkan Kak, ini berkisar 0, 1, 2, 3, yang negatif juga boleh asalkan masih dalam interval 0 sampai 360. Tetapi yang kalau negatif nanti jadinya negatif 180, nggak termasuk dalam sini ya kalau K-nya min 1 ya. Jadi ibu mulai dari 0 derajat tambah 0 kali 180 hasilnya 0 derajat, memenuhi ya antara 0 sampai 360 derajat. Kalau K-nya diganti 1 berarti 0 derajat tambah 1 kali 180 berarti hasilnya 180 derajat, itu memenuhi ya antara 0 dan 360. Kemudian kalau K-nya diganti 2 kali 180, 360 tambah 0 ya tetap 360, itu memenuhi juga ya masih. Nah yang kalau K-nya diganti 3 hasilnya 540, itu tidak memenuhi karena batas tertingginya 360. Kita lanjut ke kuadran 2. Sin 2x sama dengan, kalau kuadran 2 rumusnya adalah 180 kurang alfa ya, itu jadi sin 180 kurang alfanya adalah 0 derajat tambah K kali 360. Oke, sin 2x ini sinnya dicoret ya. Nah sinnya dicoret sehingga kita ambil 2x nya saja. 2x tambah ini ada sin ya awalnya nih ya, sin ya. Sin 2x sama dengan, nanti di catatannya taruh sini, sin 180 derajat tambah K kali 360 derajat. Sinnya dicoret sehingga dihasilkan 2x sama dengan 180 derajat tambah K kali 360 derajat. X sama dengan semua dibagi 2, 90 derajat tambah K kali 180 derajat. Tinggal diganti K-nya ya. K-nya mulai dari 0. Kalau min 1 hasilnya negatif 90 derajat, itu tidak termasuk dalam interval ini ya. Nah jadi mulai dari 0 ya. Jadi 90 derajat tambah 0 kali 180 derajat, itu hasilnya 90 derajat. Ini masih memenuhi. Kalau K-nya diganti 1 itu jadi 1 kali 180 itu 180 tambah 90 itu masih 270, itu masih memenuhi. Kalau K-nya sama dengan 2 berarti 2 kali 180 360 tambah 90 itu berapa nih ya? 360 450 ya. Ini 450 ya. Ini typo ini ya. Nah 360 tambah 90 450 ini TM ya, tidak memenuhi karena paling tertinggi 360. Oke, jadi yang diambil 0, 180, 360, 90 dan 270. Ini dimasukkan ke sini X nya sehingga kita menentukan nilai stasioner. F ini X nya diganti 0, ini fungsinya itu ya Y sama dengan cos 2X. Nah ini ya, jadi masukkan ke fungsi awal ya. Jadi cos 2 kali 0 ya, berarti 2 kali 0 0, jadi cos 0 nya 1. Kalau 90 dia 180, cos 180 min 1. Kalau X nya 180 kali 2 360 berarti 1. 270 kali 2 540, ini satu putaran penuh ditambah 180 ya. Jadi ini diabaikan aja satu putaran penuhnya ini ya. Cos 180 sama dengan min 1. Apabila X nya 360 maka cos 2 kali 360 720, ini pas ini ya. 2 putaran penuh ya. Jadi cos 0 tambah 2 kali 360 derajat sama dengan cos 0 ya. Kita ambil ini aja, putarannya diabaikan aja ya. Nah jadi cos 0 itu 1. Nah kita setelah dapat nilai stasioner ini ya, maka kita buat garis bilangan ini ya. Garis bilangan yang akan kita uji naikkah atau turunkah interval itu ya. Nah, masukkan masukkan yang XX tadi 0, 90, 180, 270, 360 tuh dimasukkan di garis bilangan itu ya. 0, 90, 180, 270, 360 itu dimasukin ke 55-nya. Habis itu kita uji titik ya. Uji titiknya mana? Jangan yang kelima ini yang diuji titik, itu hasilnya 0 nanti. Ya, jadi diantaranya aja ya. Ini ibu ambil itu 0 sampai 90, ini 45 kan ada di sini ya. Nah 45 disubstitusikan ini kita uji titik cuma satu aja nih ya, 45 derajat ya.
Nah, jadi karena kita ini kalau f aksennya ya disubstitusikan kalau ke nilai stasioner itu ke cos 2x. Tapi kalau f aksen 45 ini untuk menentukan plus minusnya ini itu pakai yang f aksen ya, yang turunannya itu ya. Nih yang min 2 sin 2x kalau untuk menentukan interval naik atau turunnya. Oke, tinggal dimasukkan min 2 sin 2 ini ya dari f aksen ya. Oke, 45 jadi min 2 sin 90. Jadi min 2 sin 90 itu 1 ya. Jadi min 2 kali 1 itu min 2. Tandanya negatif, makanya ibu taruh sini negatif. Artinya kurvanya turun ya. Negatif tuh artinya kurvanya turun. Antara 0 sampai 90 tuh kurvanya turun. Ini ibu kasih panah gini artinya kurvanya turun ya. Boleh dicoba di sini salah satu apa namanya ya, salah satu derajat apa sudut yang ada 90 sampai 180 pasti hasilnya positif nih, coba aja ya, pasti positif. Ini selang-seling nih, min plus gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah temukan sini min ya, ini otomatis plus min plus. Tapi kalau kamu merasa ragu itu nggak masalah, tinggal substitusikan aja sudutnya di sini. Misalnya mau masukkan 150 boleh atau 100 juga boleh. Masukkan aja ke f aksennya. Nanti bisa ketahuan itu positif apa negatif. Oke? Nah, setelah kita temukan tanda-tanda yang ada di sini, nah baru kita buat kesimpulan. Titik balik maksimum itu artinya dia tertinggi kan. Nah, kalau kayak gini dia turun terus naik, ini berarti minimum nih. Kan dia ini turun, awalnya turun terus dia naik, berarti ini minimum. Tapi kalau dia naik pas nyampe maksimum dia turun. Nah, ini jadi 180 ini maksimum ya. 0 gitu juga nih, 0 nih ya, berarti sebelah sini ini sebenarnya naik terus turun. Nah, ini adalah maksimum. Berarti yang maksimum siapa? Yang 0, 180 dan 360. Karena yang berawal dari plus kemudian min, nah itulah yang jadi titik balik maksimum. Yang awalnya naik pas nyampe titik tersebut dia turun, nah itu maksimum ya. Nengok aja ini kan dia naik terus dia turun, itu maksimum. Jadi awalnya plus ke min. Ini di sini plus ini ya ke min, berarti ini maksimum. Ini juga maksimum gitu ya. Jadi ini 0 derajat pasangannya itu 1. Ini 180 derajat itu pasangannya adalah 1. Tuh 360 derajat itu pasangannya 1. Itu merupakan titik balik maksimum. Kemudian kalau yang minimum itu dari negatif ke positif, berarti dia turun terus naik. Nah, itu dari negatif ke positif tuh dia turun. Nah, itu ini 90. Kalau yang 270 dari negatif ke positif, karena dia turun sampai ke minimum dia naik. Nah, itu adalah titik balik minimum. 90 derajat, koma pasangannya siapa? Yaitu negatif 1. Kemudian 270 derajat pasangannya adalah min 1. Ini min 1 ya. Ini sorry salah typo ini ya, 90 derajat koma min 1 ini ya. Di catatan diganti ini min 1 ya. Dan 270 derajat koma ini min 1 ya. Nah, tolong diganti di catatannya min 1, merupakan titik balik minimum ya. Oke, bagaimana kalau interval naik dan interval turun? Interval naik itu ambil yang positif ya, ini nih positif nih sama yang ini, berarti berkisar antara 90 sampai 180. Ini kayak gini nulisnya itu interval ya, X lebih besar dari 90 derajat kurang dari 180. Ini dia yang positif. Kemudian yang positif tuh dari 270 sampai 360 ya. Ini jadi X lebih besar dari 270 derajat kurang dari 360 derajat. Itu adalah interval naik.
Nah, kalau interval turun, ambil yang negatif nih. Daerah yang negatif ini sama yang ini. Ya, itu berkisar dari 0 derajat. Jadi X lebih besar dari 0 derajat sampai lebih kecil dari 90 derajat. Dan berkisar antara X-nya lebih besar dari 180 derajat kurang dari 270 derajat. Gitu ya kalau mau cari interval naik dan interval turun. Jadi kita dapatkan titik balik maksimum, titik balik minimum, interval naik dan interval turun. Oke, ini dia latihan, silakan kamu kerjakan ya. Ini interval naik turun dan interval naik. Titik baliknya tidak ada, tapi kalian harus cari juga. Oke, gitu cukup sekian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.